terima kasih untuk kamu yang sudah memilih video ini. Dimanapun kamu berada, sendiri atau bersama orang lain, sambil rebahan atau hanya duduk-duduk saja. Dan bersama saya Azza di sini, percaya waktumu takkan terbuang sia-sia. Cause you only live once. Nah, bersama aku di sini sudah ada Pak Iwan. Oke, hai. Hai. Mungkin bisa dilepas dulu Pak, maksudnya biar terlihat ketampanannya. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini kemarin dari teman-teman PSKT udah nyiapin nih beberapa pertanyaan. Dari Instagram kemarin juga udah ada yang tanya nih Pak, tentang kehidupan anak muda. YOLO. Kita cuma hidup sekali. Nah, dan kita ini sebagai anak muda itu memiliki banyak sekali keresahan Pak. Dimana kita sering kepikiran tentang sekolah, masa depan, perjodohan, pasangan nanti kita siapa, dan kadang-kadang membuat kita terjaga sampai pukul 3 pagi. Gitu. Kita suka begadang, overthinking. Yeah. Dan dari pertanyaan-pertanyaan ini kita sudah sortir dan kita akan bertanya dengan Bapak Iwan. Mungkin Pak Iwan bisa perkenalan dulu siapa Pak Iwan dan kenapa Pak Iwan yang dipilih untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Saya boleh bersama teman-teman PSKT ya hari ini, dan kenalin nama saya Iwan aja gitu lah, panggil Iwan, tapi bukan Iwan Fales ya. Ya, saya melayani di GPD Temanggung dan juga ada satu pelayanan di daerah Kasihan. Mungkin seperti itu aja ya. Oke. Istri saya 1, anak 2, jangan dibalik ya. Wah, betul itu Pak. Oke, gitu terima kasih. Yes. Nah, dan kenapa Pak Iwan yang dipilih? Karena Pak Iwan pernah muda. Oke, dan kita akan sharing-sharing nih. Gimana kehidupan Pak Iwan dulu waktu muda, mungkin kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman beliau waktu muda dulu. Oke. Pertanyaan pertama Pak Iwan. Nah, bagaimana perbandingan nih ya, perbedaan antara kenakalan remaja zaman sekarang sama waktu dulu zaman Pak Iwan? Mungkin ada beberapa perbedaan atau bagaimana? Kalau kita bicara tentang perbandingan, saya seringkali kalau nggak cocok ya dengan kata perbandingan, karena sering kalau dibandingkan tuh jadi kesannya ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Tapi bicara tentang kenakalan remaja, pasti setiap generasi itu pasti ada. Ya memang kalau dibanding sama sekarang tuh sangat jauh berbeda. Karena apa? Karena kalau bisa dikatakan sekarang zaman digital ya, dimana kita belum lahir, kalian belum lahir, handphone sudah ada, ya kan? Jadi makanya kalian kan era digital. Tapi kalau zaman saya itu belum ada namanya handphone seperti sekarang ini, ya. Yang ada adalah itu apa? Telepon yang pakai box itu ya. Kalau kalian suka nonton film Dilan, nah kayak gitulah zaman saya. Jadi kalau mau telepon sama seseorang, sama yayangnya ya nunggu antri nyiapin koin 100-an itu loh. Nah, nanti kalau udah 10 koin di belakang tahu ada duduk, wah gantian mas, gantian. Nah seperti itu. Tapi kalau bicara kenakalan remaja, itu umumnya pasti ada. Cuman memang bedanya kalau sekarang itu adalah kita lebih lihatnya adalah ke sisi apa ya, kalau sekarang itu kan lebih karena cenderung karena handphone ini lebih ke individualis. Jadi mereka mungkin zaman sekarang ya kalau tawuran masih ada, kalau di kota-kota besar. Tapi selama saya di Temanggung, ya puji Tuhan sih belum pernah sampai. Ya memang pernah saya mendengar ada beberapa sekolah, tetapi tidak seperti waktu saya kalau di kota besar. Karena saya hidup di Bandung ya, seperti itu. Jadi mereka punya geng-geng motor, geng-geng seperti itulah yang seringkali. Tapi kebanyakan untuk kenakalan remaja sama sebetulnya. Ya kayak kalau sekarang mungkin narkoba, zaman saya juga ada namanya mungkin ya pil-pil seperti itu, pil koplo dan seperti itu sudah untuk anak-anak SMP, SMA itu zaman segitu juga sudah ada. Jadi kalau bicara dibandingkan sebenarnya sama semua. Kenakalan remaja itu pasti semua sama. Jadi istilahnya untuk zaman saya sama zaman sekarang tetap ya model-modelnya seperti itu, nggak jauh beda. Nah, dulu Pak Iwan pernah melakukan yang mana nih? Apakah ikut geng motor, ngajak tawuran Mas Dilan, atau apa ini Pak? Ya kalau saya kebetulan ya itu tadi, karena kita bukan zaman digital sekarang.
pas sekali zaman dulu kan hanya kita ya kumpul-kumpul teman, ngobrol. Nah kebanyakan ya itu kalau kita udah kumpul rata-rata mereka ya kalau zaman kenakalan saya paling banyak ya itu kalau nggak minuman ya obat-obatan itu. Nah nggak jauh seperti itulah, nanti ujung-ujungnya tawuran. Kalau saya kenakalan saya waktu itu ya bicara kenakalan ya sempat nakal juga sih zaman SMA, yaitu karena kita dulu zaman saya itu jadi tidak ada handphone, yaitu jadi senangnya kumpul-kumpul. Nah kalau udah kumpul, nah itu yang bahaya. Kalau kumpulnya salah komunitas, dulu zaman saya sempat saya masuk dalam kasus minum-minuman lah seperti itu. Kalau misalnya orang merokok, ya anak SMP, SD pun zaman segitu udah merokok gitu. Tapi kebetulan waktu itu saya bukan tipe orang yang suka merokok. Saya pernah gitu loh merokok zaman dulu. Kalau zaman saya kayaknya merokok tuh keren banget ya. Wah kalau waktu zaman saya orang merokok Marlboro itu kayaknya udah pegang bungkus Marlboro itu keren banget loh. Satu saat saya juga pernah beli satu bungkus, begitu saya hisap, watuk nggak karuan. Akhirnya saya buang, sampai sekarang jadi nggak pernah ngerokok gitu. Hampir sama nih Pak, pengalaman saya juga pernah nih Pak coba-coba merokok gitu kan. Batuk sampai nangis-nangis, dan itu sebabnya sampai sekarang saya tidak berani merokok lagi. Iya, memang seperti itu. Mungkin ada lagi? Nah, tadi kan sudah diceritakan nih masa lalu Pak Iwan nih. Nah, bagaimana Pak Iwan bisa keluar dari zona kegelapan anak muda itu, Pak? Dan sekarang ya bisa dikatakan menjadi hamba Tuhan. Iya. Itu bagaimana prosesnya, Pak? Ini jadi waktu memang setiap kita pasti akan mengalami masa remaja, masa pemuda. Tapi untuk kita mengalami satu perubahan itu adalah prinsip ya. Jadi kalau saya katakan itu kita nggak boleh juga kemudian menjauhkan diri dari pergaulan juga tidak boleh. Karena kita kan namanya bersosial itu butuh teman, butuh kawan. Makanya saya melihat hari-hari ini cenderungnya kan kalau anak-anak sekarang kan individualisme, jiwa sosialnya kan kurang. Kalau zaman saya dulu senang kumpul dengan teman daripada sendiri seperti itu. Nah, penting kalau saya punya prinsip begini. Kalau kalian sering kali lihat ikan di laut, pernah nggak makan ikan itu asin? Tidak pernah. Pasti manis. Manis, tawar kan? Iya. Pernah nggak? Kecuali kalau kalian di pasar beli ikan asin. Tapi kalau yang fresh deh, walaupun air laut itu asin semua, tapi ikan itu kan tetap tawar. Nah, jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya sih dalam bergaul waktu itu ya tetap saya bergaul dengan anak-anak yang suka minum, suka merokok. Tapi saya berusaha untuk bagaimana tadi jadi seperti ikan itu. Jadi lingkungan apapun yang kita harus gaul, tapi itu jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita. Nah itu benar bicara prinsip. Jadi kayak tadi, merokok dong, kalau nggak merokok bencong. Nah istilahnya kan seperti itu kan. Tapi kita prinsip, kita misalkan ada teman nawarin, sorry aku nggak merokok. Nah ternyata ketika kita punya prinsip, teman yang biasa udah gaul, tahu saya nggak merokok, mau menawarin itu sudah sungkan karena dia tahu saya nggak merokok. Jadi makanya ketika kita memang punya prinsip, orang juga akan menghargai prinsip kita. Tapi kalau kita memang orangnya kemudian gampangan ini dan itu, wah ya orang akan semakin ya nggak senang-senang untuk mengajak kita melakukan yang mereka lakukan. Jadi itu buat saya ketika saya bergaul seperti itu, yang penting adalah prinsip kembali lagi. Jadi sekalipun kita di tengah-tengah pergaulan seperti apa, boleh gaul dengan siapapun, tapi kita punya prinsip. Seperti kalau kita bicara tentang perubahan saya dari kemudian bisa jadi seorang hamba Tuhan, ya waktu itu kebetulan, nah ini bicara komunitas itu penting untuk saya katakan ya. Dari saya di Bandung, di Cimahi itu dengan komunitas anak-anak yang seperti itu, kemudian saya kerja di Bogor. Nah komunitas saya berubah. Jadi waktu itu saya karena Bandung Bogor kan nggak bisa pulang. Nah waktu itu saya kemudian cari gereja, namanya kebetulan ketemu GPDI Tiberias Bogor. Nah waktu itu saya ibadah di sana dan kemudian dikenalkan, ayo dong datang ibadah pemuda gitu kan. Ya saya kan di Bandung nggak pernah tuh namanya ibadah remaja pemuda, kan nggak tahu. Tertarik datanglah ke situ. Nah kita kemudian menemukan komunitas yang berbeda, komunitas yang tadinya suka minum, suka ngerokok. Akhirnya saya gaul dengan anak-anak yang
hidupnya tuh di dalam gereja itu, hari-harinya di gereja. Akhirnya sejak saat itu, setiap hari Sabtu saya nggak pernah pulang ke Bandung, Cimahi. Tapi hari Sabtu itu saya diajak untuk bersihin gereja, ngepel gereja, dan itu menjadi rutin buat saya. Akhirnya lama-lama saya jadi orang yang suka melayani. Jadi kalau ditanyakan pelayanan saya pertama kali adalah ngelap kursi, ngepel gereja, dan itu yang saya lakukan. Dari situ kemudian saya terbiasa sehingga setiap hari Minggu, hari Sabtu pasti saya ada di gereja. Jadi komunitas saya berubah, dan itu yang membuat saya akhirnya berubah. Yang tadinya tidak suka melayani, tidak tahu melayani, akhirnya saya belajar untuk melayani. Sampai akhirnya suatu saat, singkat cerita, Bapak Gembala waktu itu, kamu harus masuk sekolah Alkitab. Saya bilang, nggak bisa, nggak ada keturunan. Karena jujur orang tua saya itu adalah tentara semua, jadi nggak ada keturunan pendeta. Saya pikir nggak mungkin lah. Terus tapi akhirnya Tuhan panggil saya, akhirnya saya kecelakaan di Bogor, akhirnya saya menyerahkan diri, dan akhirnya saya harus TC dulu 2 tahun. Itu menjadi syarat untuk bisa sekolah Alkitab, dan puji Tuhan saya bisa lewati semuanya sampai akhirnya saya bisa masuk sekolah Alkitab. Oke, wow, perjalanan yang sangat panjang nih. Betul. Terima kasih Pak Iwan. Ini menjawab sekali pertanyaan nih ya, bagaimana supaya kita ini bisa menanggapi ajakan-ajakan teman gitu ya, misal ayo merokok, ayo mabuk gitu. Kita harus punya prinsip gitu. Kalau di Alkitab nih jadi terang dan garam. Dan ini seperti teladan Yesus juga nih Pak. Dia kan datang ke dunia. Dia itu bukan datang untuk orang-orang yang benar, tapi untuk para pelacur, pemungut cukai, bahkan orang-orang yang dianggap itu sebelah mata sama orang-orang. Tapi Tuhan Yesus dia nggak terpengaruh sama mereka, tapi malah memberikan dampak, memberikan pengaruh. Luar biasa sekali. Terus Nomor 4. nomor 4. Nah, di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10 pakai ayat nih Pak. Dikatakan bahwa anak muda bebas untuk melakukan banyak hal sesuka hati dan mengeksplor dunia, namun harus tahu batasan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh atau apa batasannya, Pak? Jadi begini, kalau bicara tadi karena ada ayat ya di dalam Khotbah 11 ayat 9, di situ memang dikatakan bersukarilah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, ya. Nah tadi juga di situ di pertanyaannya kan bicara tentang batasan kebebasan. Nah ini kita harus tahu juga bagaimana Allah kita itu unik, ya. Allah menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas atau free will, ya, free will. Itu sebabnya di sini dikatakan silakan dalam masa muda kita boleh bersuka cita dengan segala keinginan kita, ikuti seluruh pandangan mata kita, monggo, ya, istilahnya seperti itu. Tapi ingat, ada kehendak bebas. Itu sebabnya kenapa Tuhan berikan kehendak bebas, karena Tuhan nggak mau memaksa. Tuhan ingin itu adalah satu kesadaran. Tuhan tuh ingin kita hidup ini adalah pilihan, ya. Jadi kalau kalian mau, oh ya masa muda saya mau dipakai untuk hura-hura, untuk itu seperti anak yang terhilang kan. Ya, dia dapat harta, kemudian dia bawa semua apa yang dia punya, tapi dikatakan firman Tuhan, dia hidup foya-foya, dia memang ya, banyak teman dan lain-lainnya, dia bersukaria. Itu adalah satu, Tuhan katakan itu pilihan kita. Nah, tapi kenapa dikasih kehendak bebas? Itu adalah satu ketika kita mau memutuskan masa muda kita ini ternyata, saya nggak mau seperti dunia ini. Kita memilih untuk hidup, untuk kita itu untuk berbeda dengan dunia ini. Kita memilih hidup kita ini untuk menjadi korban di hadapan Tuhan. Nah itulah yang menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan nggak mau seperti, maaf ya kalau zaman saya dulu masih, karena bapak saya tentara. Jadi kalau misalnya anak nggak nurut, itu pakai kopel tentara itu yang ikut yang ini pukul. Nah, wah, Tuhan nggak mau seperti itu. Tapi Tuhan ingin satu kesadaran. Jadi waktu kita memutuskan untuk hidup saya ini, saya mau persembahkan kepada Tuhan sebagai korban, rasanya memang nggak mudah. Karena apa? Karena tadi saya katakan, kita juga butuh teman, kita butuh pergaulan. Tapi ketika kita, sama teman, misalnya, sorry ya aku misalnya hari Minggu nih, yang sepele lah zaman saya kecil,
yuk kita main bola yuk. Tapi saya bilang, aku nggak bisa ya, aku sekolah minggu dulu. Wah, sok suci, sok ini. Nah, kadang-kadang kita ada harga yang harus dibayar. Tapi waktu kita benar-benar lakukan dengan penuh kesadaran, dan di satu keputusan pilihan kita yang terbaik untuk Tuhan, nah itu namanya korban. Jadi kalau korban itu kan harus disembelih karena rasa sakit. Dia kadang-kadang diejek sama teman. Tapi kalau kita mau memutuskan untuk memilih masa muda kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan, wah itu buat Tuhan amazing gitu. Jadi keren. Nah, kadang-kadang mau nggak kita mau seperti itu? Nah, kadang kita kan lebih memilih untuk mengikuti keinginan daging kita. Hidup kita, mumpung masih muda, ya oke, silakan Tuhan bilang. Tapi kan dia diingatkan. Tapi semuanya itu akan membawa kamu kepada apa? Pengadilan. Ya kan? Karena firman Tuhan katakan juga dalam, kalau saya akan dikutip ayat firman Tuhan, saya kutip juga ayat firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi setiap kita ini punya pertanggungjawaban secara pribadi kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kemudian ada istilah KKN, nggak bisa. Ya, jadi keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi kalau kan firman Tuhan juga dengan tegas, kalau kita mau ikuti keinginan daging kita, mata kita yang semata-mata hanya memuaskan keinginan duniawi kita, kan jelas firman Tuhan juga sudah ada batasannya. Galatia pasal 6, kita nggak berhak masuk dalam kerajaan Allah. Karena Wahyu pasal 29 dikatakan yang masuk dalam surga itu bukan orang yang istilahnya orang yang nggak kudus, orang yang penuh dosa, tapi mereka yang benar-benar kudus. Nah itu sebabnya sekali lagi pilihan ada di tangan kalian. Kalau kalian memang memilih untuk mengikuti keinginan daging kalian, mata kalian hidup dengan dunia ini, Tuhan katakan ya monggo silahkan. Tapi ingat, suatu saat akan dihadapi dengan penghakiman. Dan makanya yang penting adalah bukan pada waktu sudah mati, tapi waktu masih hidup. Jangan sampai waktu saya dipanggil pulang, saya lagi dalam keadaan dugem, saya dalam keadaan lagi di diskotik, ya kan? Nah kira-kira bayangannya kalau gitu, jujur masuk surga apa masuk neraka? Ya kadang jujur loh, anak-anak muda sekarang nggak mikir masalah surga. Oh itu nanti bicara nanti. Ada istilah udah foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan banyak orang pikir enak banget ya, tapi kan nggak semudah itu. Jadi makanya kembali lagi kehendak bebas. Tuhan nggak pernah memaksakan, tapi kalau kita punya kesadaran untuk memutuskan hidup kita kepada Tuhan, wah itu amazing. Buat Tuhan itu satu persembahan yang korban yang harum di hadapan Tuhan. Tinggal monggo urusan nanti tangan kita. Oke, begitulah. Ya, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Waduh, ini masalah asmara ini Pak. Aduh, mohon dibantu ya. Pertanyaannya adalah, kasihan sekali. Bagaimana cara menjalani friendzone yang baik dan benar? Ya. Bapak Imam tahu friendzone? Zona teman. Jadi yang satu berharap, tapi yang satu biasa aja. Tapi bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Bisa dibilang seperti itu, tapi dalam kedok Pertemanan. Tapi kayaknya ini ungkapan isi hati jenengan. Aduh, siapa tahu? Tidak tahu Pak, ini nggak ada nama penanya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mewakilkan. Kalau bicara tentang jodoh itu hal yang penting ya. Buat saya itu adalah pesan kepada teman-teman, jujur, karena itu juga menjadi satu doa saya secara pribadi, karena saya juga melayani di sekolah minggu mulai dari anak-anak sampai termasuk itu tuh email sama itu juga pernah masuk di kelas saya di Maleaki. Jadi saya tahu perkembangan mereka, dan seringkali saya walaupun mereka sudah nggak di kelas saya perhatikan masa muda mereka itu bagaimana. Satu saat ketika saya lama nggak ketemu dengan seorang anak, dan saya katakan, kamu kabarnya gimana? Kok nggak pernah ke gereja? Wah om, sekarang aku wis nang KUA. Rasanya hati ini hancur loh, bener-bener. Padahal waktu sekolah minggu sampai remaja itu dia aktif, tapi waktu dia kehilangan komunitas, dia nggak lagi hidup di gereja. Nah ternyata itu membuat imannya bisa lemah. Jadi saya pikir masalah jodoh ini jangan dianggap main-main. Jadi memang ini satu komitmen, satu keputusan untuk bagaimana firman Tuhan katakan kita harus cari yang gelap dan terang itu kan nggak bisa bersatu. Jadi memang harus sepadan. Itu penting. Jadi kalau misalnya bicara berteman,
saya sangat menyarankan sekali bagaimana sebetulnya di PSKT itu enggak, nanti kalau misalnya ketemu jodohnya pacaran di PSKT sangat setuju. Pasti itu malah kita banyak membangun komunitas-komunitas seperti itu. Jadi bisa ngumpulin anak-anak yang seiman supaya mungkin nggak apa-apa ya, namanya dari pandangan pertama mungkin tiba-tiba wah ada yang serk gitu kan, nggak ngerti. Tapi saya sangat mendukung gitu kalau itu adalah seiman. Jangan sampai kalau kita kemudian mencari yang nggak seiman, karena jujur ini juga menjadi tantangan gereja hari-hari ini untuk bagaimana anak-anak remaja, anak pemuda kita ini memang bisa mendapat pasangan yang seiman. Jujur karena di Temanggung sendiri ya itu menjadi pergumulan juga. Bagaimana masa depan gereja itu ditentukan oleh kalian. Jadi kalian itu bukan orang sembarangan, kalian itu adalah aset penting buat gereja. Gitu ya, aset ke depan gereja mau seperti apa ditentukan oleh kalian. Nah, kalau kalian kemudian akhirnya maaf dari pasangan sendiri kemudian nggak seiman, bagaimana dengan gereja? Makanya nggak heran kalau di Eropa sana gerejanya megah tapi nggak ada orangnya. Ya karena memang ternyata anak-anak mudanya kan lebih suka di scouting. Itu hubungan di dalam, saya sangat menyarankan dalam Kristenan itu istilahnya bukan apa ya, bukan kalau bisa dikatakan bukan I love you. Jadi kalau cinta itu kan eros, bukan agape. Eros itu bicara tentang apa? Lebih ke hawa nafsu, lebih ke egois, lebih ke apa namanya, hanya mementingkan diri sendiri. Beda dengan yang agape. Kasih agape itu adalah berkorban. Makanya kalau kalian punya cowok nih, misalnya cewek nih, ada punya cowok misalnya, maaf ya tapi bukan jenengannya, tiba-tiba lagi naik motor dong, terus tiba-tiba berhenti di yang tempat yang gelap-gelap itu, wah bahaya itu. Kalau udah mode seperti itu apa, buang ke laut aja, buang ke laut aja, buang ke laut aja, buang ke laut aja. Ya karena udah nggak, ya itu tadi saya bilang prinsip firman Tuhan, karena kita harus kudus, kita harus benar, karena firman Tuhan katakan dengan apa seorang anak muda menjaga kelakuannya bersih adalah dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saya tanya ya bagi pacaran misalnya cowoknya, ini apa adanya lah memang, kamu cinta sama aku enggak? Ya kalau cinta tunjukin dong rasa cinta kamu. Wah, dan ya maaf dengan tanda kutip, minta dicium lah, minta di ini. Nah kalau udah sampai seperti itu, tendang aja, ke laut aja ya. Jangan, saya berharap jangan ada anak PSKT yang seperti itu ya. Aman. Jangan seperti itu ya. Jujur kalau bukan anak Tuhan untuk melakukan hal itu tuh mereka nggak mikir dua kali. Ya mereka lakukan yang kadang-kadang di temennya sendiri. Ya jujur lah, karena saya punya teman, mereka melakukannya walaupun ada teman sendiri ya lakukan aja. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, makanya cari yang pertama adalah takut akan Tuhan. Mau ganteng, cantik tapi nggak takut akan Tuhan, menurut saya ya kurang oke lah. Tapi kalau mungkin kayak jenengan sih udah takut akan Tuhan, udah pakai jas, pakai jenggot, kata lagi, wah keren. Nah ini contoh yang bisa dicontoh mungkin. Haleluya. Jadi itulah intinya, prinsipnya yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kalau saya lebih senang melihat seseorang adalah ketika dia berdoa. Jadi waktu dia berdoa, bagaimana dia beribadah, waktu dia memuji Tuhan di gereja itu, buat saya itu lebih apa ya, lebih. Kalau saya, jadi kayaknya cewek keren banget loh. Oke, jadi itu ya teman-teman, jadi takut akan Tuhan. Dan kalian juga harus punya prinsip nih, jadi harus tegas. Kalau misal udah mulai macam-macam, udah langsung cut aja. Oke, biar tidak kemana-mana. Terima kasih sekali nih Pak Iwan untuk waktunya. Kita sudah sharing-sharing nih tentang kehidupan anak muda. Mungkin Pak Iwan punya pesan terakhir, kesan untuk teman-teman yang menyaksikan video ini? Ya. Oke, terima kasih juga buat waktu dan kesempatan. Pesan saya terakhir, ya memang dikatakan hidup itu hanya sekali. Tapi ada banyak juga orang mengatakan waktu di masa tuanya dia menyesal. Ya, kenapa ketika dia bertobat dia berubah? Enggak waktu sejak masa muda. Nah itu sebabnya ketika kalian masih muda, harapan saya mari tadi berikan satu pilihan dalam hidup kalian. Apa kalian mau hidup kalian untuk foya-foya, mengikuti keinginan dan lain, silakan. Tapi kalau kita punya keputusan untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, ya itu adalah satu korban yang harus di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau hidup sesuai dengan aturannya firman Tuhan, hidup sesuai dengan ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati masa muda kalian. Nggak usah takut mungkin kalian diejek, dihina, di apapun, tapi karena kalian tahu bahwa
hidup kalian itu hanya karena anugerah Tuhan. Masa muda kalian, mari pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah seperti Daniel, jadilah seperti Yosua, menjadi pemimpin anak muda yang menjadi berkat di tengah dunia yang hari-hari ini seperti yang kita lihat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Iwan, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan Azza di sini, kita berjumpa di Q&A PSKT lainnya. Terima kasih. God bless you. God bless you. Dah.